wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas A2 2019 mata kuliah kimia eksperimen. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama itu saya sendiri Muhammad Amin. Saya Eka Farida, saya Hayatus Saada, saya Nur Aizatul Ulia. Adapun pada kesempatan kali ini kami akan membawakan video praktikum mengenai indikator alami dari ekstraksi ubi ungu menggunakan Variasi pelarut sebagai indikator asam basa. Selamat menyaksikan dan jangan lupa dicoba. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini. Baiklah, adapun untuk alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu ada balon 1 buah, botol kaca 1 buah, botol tetes 2 buah, corong kaca 2 buah, Erlenmeyer 100 ml 1 buah, gelas kimia 100 ml 3 buah, alat parut 1 buah, dan gelas kimia 30 ml 3 buah. Selanjutnya itu ada gelas kimia 50 ml 2 buah, gelas ukur 10 ml 1 buah, gelas ukur 100 ml 2 buah, kaca arloji 2 buah, karet gelang 1 buah, labu ukur 25 ml 3 buah, neraca analitik 1 buah, dan pipet tetes 6 buah. Selanjutnya itu ada pipet ukur 1 ml 1 buah, pipet ukur 5 ml 1 buah, plat tetes 1 buah, saringan teh 1 buah, selang infus 1 set, dan spatula 2 buah. Selanjutnya ada sendok plastik 1 buah, wadah plastik 2 buah, dan yang terakhir yaitu ada pisau 1 buah. Adapun untuk bahan yang kami gunakan pada percobaan kali ini yaitu ada Aquades, baking soda, cuka makan, HCl murni 37%, indikator universal, kertas saring, metanol, NaOH, obat mah cair, dan ubi ungu. Prosedur kerja. Prosedur kerja A yaitu pembuatan indikator alami dengan variasi pelarut. Adapun yang pertama kita akan membuat indikator alami dengan pelarut Aquades. Baiklah, untuk langkah pertama yang kita lakukan yaitu menimbang 50 gram ubi ungu. Selanjutnya langkah kedua yaitu memarut ubi ungu dan memasukkannya ke dalam wadah plastik. Selanjutnya untuk langkah ketiga yaitu mengukur dan menambahkan 100 ml Aquades. Lalu untuk langkah yang keempat yaitu adalah memeras ubi ungu hingga mengeluarkan sari-sari dari ubi ungu tersebut. Setelah itu untuk langkah yang kelima yaitu ekstrak tersebut disaring ke dalam gelas kimia 100 ml, kemudian indikator alami pun siap untuk digunakan sebagai indikator asam basa. Selanjutnya yang kedua, kita akan membuat indikator alami dengan pelarut metanol yang telah diasamkan dengan HCl 1%. Langkah pertama yaitu mengambil 0,675 ml HCl murni 37% dan mengencerkannya ke dalam labu ukur 25 ml. Selanjutnya kita akan mengukur 100 ml etanol, lalu kita akan memasukkan HCl yang sudah kita encerkan tadi menjadi HCl 1% sebanyak 1 ml ke dalam 100 ml etanol tersebut. Selanjutnya, untuk langkah ketiga kita akan menimbang 50 gram ubi ungu. Setelah itu kita akan memarut ubi ungu tersebut. Selanjutnya untuk langkah yang keempat yaitu memasukkan 50 gram ubi ungu yang sudah kita parut ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan dengan 100 ml metanol yang telah kita asamkan dengan 1 ml HCl 1%. Kemudian kita akan memaserasi selama 12 jam. Setelah dimaserasi selama 12 jam, ekstrak tersebut disaring ke dalam gelas kimia 100 ml dan siap untuk digunakan sebagai indikator asam basa. Selanjutnya itu prosedur B, yaitu membuat larutan asam lemah, yaitu larutan H2CO3. Adapun untuk langkah yang pertama, kita akan mengukur dan memasukkan 100 ml cuka makan ke dalam botol kaca. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua, kita akan memasukkan 1 sendok baking soda ke dalam balon menggunakan corong kaca. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita akan memasang balon ke mulut botol lalu tumpahkan baking soda yang ada di dalam balon ke dalam botol kaca tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa balon akan mengembang, di mana untuk campuran cuka dengan baking soda itu akan menghasilkan gas yaitu gas CO2. Selanjutnya, untuk langkah yang keempat, kita akan melepas balon yang sudah mengembang dan memasangnya ke selang infus lalu diikat dengan karet gelang sampai erat.
Selanjutnya untuk langkah yang kelima, yaitu kita akan mengukur dan memasukkan 50 ml Aquades ke dalam gelas kimia. Selanjutnya untuk langkah yang keenam, kita akan memasukkan ujung selang ke dalam gelas kimia berisi air atau Aquades. Lalu kita akan membuka keran infus sampai udara dalam balon tersebut habis. Setelah itu, untuk langkah yang ketujuh, kita akan menguji pH larutan menggunakan kertas indikator universal. Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa larutan tersebut bersifat asam lemah di mana pH-nya yaitu adalah 5. Selanjutnya prosedur kerja C yaitu membuat larutan asam kuat yaitu larutan HCl1M. Baiklah, untuk langkah yang pertama kita akan mengambil 2,07 ml larutan HCl 37% dengan menggunakan pipet ukur 5 ml. Selanjutnya untuk langkah yang kedua kita akan memasukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur bervolume 25 ml. Baiklah, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu kita menambahkan Aquades ke dalam labu ukur sampai tanda batas. Selanjutnya untuk langkah yang keempat yaitu mengocok labu ukur sampai larutan tercampur merata. Selanjutnya untuk langkah yang kelima yaitu memasukkan larutan yang sudah kita buat yaitu larutan HCl1M ke dalam gelas kimia. Selanjutnya untuk langkah yang keenam kita akan menguji pH dari larutan menggunakan kertas indikator universal. Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa pH dari larutan tersebut memiliki pH 1 yang berarti merupakan asam kuat. Selanjutnya prosedur kerja D yaitu membuat larutan basa lemah. Di sini basa lemah yang kami gunakan yaitu obat mah cair yang akan kami masukkan ke dalam gelas kimia. Baiklah, untuk langkah yang pertama yaitu memasukkan obat mah cair ke dalam gelas kimia. Setelah itu, langkah yang kedua kita akan menguji pH dari larutan tersebut menggunakan kertas indikator universal. Dari hasil uji yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa pH dari larutan tersebut yaitu 8 yang bersifat basa lemah. Selanjutnya prosedur kerja E yaitu membuat larutan basa kuat. Di sini larutan basa kuat yang kami gunakan yaitu larutan NaOH1M. Baiklah, untuk langkah yang pertama yaitu menimbang kristal NaOH sebanyak 1 gram. Selanjutnya untuk langkah yang kedua yaitu memasukkan kristal NaOH ke dalam gelas kimia dan melarutkannya dengan sedikit Aquades. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga yaitu kita akan memasukkan larutan ke dalam labu ukur bervolume 25 ml. Selanjutnya untuk langkah yang keempat kita akan menambahkan Aquades ke dalam labu ukur sampai dengan tanda batas. Selanjutnya untuk langkah yang kelima kita akan mengocok labu ukur sampai larutan tersebut tercampur dengan merata. Selanjutnya untuk langkah yang keenam kita akan memasukkan larutan yang sudah dibuat ke dalam gelas kimia. Setelah itu untuk langkah yang ketujuh kita akan menguji pH larutan menggunakan kertas indikator universal. Dari hasil uji yang dilakukan, dapat dilihat bahwa pH dari larutan tersebut adalah 14 yang merupakan basa kuat. Selanjutnya adalah prosedur kerja F, yaitu kita akan mengidentifikasi sifat asam basa menggunakan indikator ubi ungu dengan variasi pelarut yang sudah kita buat, yaitu dengan pelarut Aquades dan pelarut metanol yang ditambahkan dengan HCl 1%. Baiklah, untuk langkah yang pertama yaitu membersihkan plat tetes. Apabila plat tetes tersebut basah maka harus dikeringkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk langkah yang kedua yaitu meneteskan larutan asam lemah sebanyak 7 tetes pada satu lubang plat tetes. Kemudian melakukan hal yang sama pada masing-masing larutan uji, yaitu larutan asam kuat, larutan basa lemah, dan larutan basa kuat. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga yaitu meneteskan larutan indikator ubi ungu sebanyak 2 tetes pada masing-masing larutan uji. Untuk mengidentifikasi sifat asam basa menggunakan indikator ubi ungu, di sini kami pertama akan menggunakan indikator ubi ungu dengan pelarut metanol yang sudah diasamkan dengan HCl 1%.
Untuk mengidentifikasi sifat asam basa, di sini yang kedua kami akan menggunakan indikator ubi ungu dengan pelarut, yaitu dengan Aquades. Setelah itu, langkah yang keempat, kita akan mengamati perubahan warna yang terjadi dan mencatat hasil dari percobaan yang sudah kita lakukan. Berikut ini adalah hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Baiklah, berikut ini adalah hasil dari pengamatan yang kami lakukan pada percobaan kali ini, di mana dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sana dapat dilihat bahwa untuk pelarut metanol plus HCl 1% dengan pelarut Aquades pada indikator ekstrak ubi ungu itu mempunyai perbedaan, di mana warna yang dihasilkan akan berbeda. Adapun penyebab dari perbedaan hasil dari warna indikator ubi ungu dengan berbagai variasi pelarut itu dipengaruhi oleh kemampuan indikator umbi dan kulit umbi ungu untuk berubah warna pada asam dan basa yang disebabkan oleh adanya antosianin. Jika dibandingkan, perubahan warna yang dihasilkan pasti mempunyai perbedaan yang cukup mencolok, yaitu indikator ubi dan kulit ubi ungu yang menggunakan pelarut metanol yang diasamkan dengan HCl 1% menghasilkan warna yang lebih bisa dibedakan, di mana hal ini disebabkan karena kondisi pH yang sangat asam, maka warna dari senyawa antosianin tersebut akan berada dalam kondisi stabil dan paling berwarna, di mana hal ini akan membuat kita dapat membedakan dengan jelas pada larutan yang bersifat asam lemah, asam kuat, basa lemah, dan basa kuat. Baiklah, demikian tadi video praktikum kami mengenai indikator alami dari ekstraksi ubi ungu menggunakan variasi pelarut sebagai indikator asam basa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.